ini sering kalian temui ketika berkunjung ke laboratorium rumah sakit atau klinik kesehatan. Mereka adalah seorang laboran yang sering melakukan pengambilan sampel darah, uji urin, dan sebagainya. Nah, laboran itu adalah seorang ahli teknologi laboratorium medis. Analis kesehatan meliputi ruang lingkup yang sangat luas, seperti pemeriksaan hematologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang darah dan bagian-bagiannya, serta kelainan pemeriksaan patologi klinik, dan lain-lain untuk mendapatkan data atau hasil sebagai penegak diagnosa. Cakupannya juga luas, meliputi pemeriksaan mikrobiologi, parasitologi, hematologi, imunologi, dan kimia klinik. Namun, analis kesehatan juga bisa berkarir di laboratorium patologi anatomi untuk pemeriksaan sampel berupa jaringan hasil operasi. Tidak hanya bekerja di laboratorium kesehatan saja, namun seorang analis juga bisa bekerja di industri makanan dan minuman dan lain sebagainya. Persiapan sebelum pengambilan darah. Yang pertama, berpuasa. Dokter atau petugas kesehatan akan memberikan instruksi khusus sebelum pengambilan darah dilakukan. Tergantung pada jenis pemeriksaan darah yang dilakukan, kamu mungkin diminta akan berpuasa, makan dan minum selama kira-kira 10-12 jam. Yang kedua, banyak minum. Tak sedikit orang percaya bahwa tidak boleh minum air sebelum cek darah alias puasa total. Namun ternyata tidak demikian. Minum air putih tidak hanya membuat tubuh lebih sehat selama berpuasa, tetapi juga memudahkan pengambilan darah nantinya. 3. Kenali vena pemalu. Pada beberapa kondisi, ada pasien dengan pembuluh darah vena yang sulit ditemukan. Biasanya tenaga medis akan mengencangkan tourniquet, menempatkan bantalan hangat di kulit, atau menghabiskan waktu lebih lama untuk melakukan perabaan pembuluh darah. Tenaga medis hanya melakukan pengambilan sampel 1 kali, jadi jika gagal dalam pengambilan pertama, biasanya kamu diminta untuk datang lagi. Keempat, memar setelah pengambilan darah. Setelah darah diambil, tenaga medis akan mencabut jarum, menutupnya dengan kasar, dan meminta kamu untuk memberikan tekanan, biasanya dengan menegukkan siku. Bukan tanpa alasan, hal ini dilakukan untuk memberikan penekanan langsung setelah darah diambil dapat mengurangi efek samping memar yang sering terjadi. Tujuan utama dilakukannya pemeriksaan darah lengkap adalah untuk mengetahui kondisi kesehatan pasiennya secara keseluruhan. Selain itu, pemeriksaan darah lengkap juga bertujuan untuk mendeteksi gangguan kesehatan yang berkaitan dengan darah. Contohnya seperti anemia, leukemia, hingga gangguan pembekuan darah. Alat yang digunakan dalam pemeriksaan DL adalah buatan manusia yang kadang atau bahkan sering terjadinya error saat pemeriksaan berlangsung. Salah satunya adalah jika terjadi background check error yang dapat diatasi dengan cara maintenance pada clean transducer agar hasil yang dikeluarkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan feses adalah prosedur untuk memeriksa sampel feses atau tinja. Pemeriksaan feses bertujuan untuk mendeteksi penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan. Salah satu gangguan pada sistem pencernaan adalah adanya telur cacing maupun cacing pada feses yang diperiksa. Teknik pemeriksaan feses memerlukan cara pengumpulan sampel yang benar sehingga pemeriksaan dan interpretasi dapat menunjang ketepatan diagnosis. Pemeriksaan mikroskopis merupakan langkah yang penting dalam mendeteksi abnormalitas pada usus. Pemeriksaan mikroskopis merupakan pemeriksaan diagnostik yang digunakan untuk melihat adanya leukosit jenis protozoa dan telur cacing. Pemeriksaan mikrobiologi. Pemeriksaan BTA atau bakteri tahan asam. Pemeriksaan BTA adalah prosedur untuk mendeteksi bakteri penyebab penyakit tuberkulosis atau TB.
Bakteri TB dapat hidup di lingkungan asam, sehingga pemeriksaan terhadap bakteri ini dikenal dengan nama pemeriksaan bakteri tahan asam. Tes dahak BTA adalah salah satu metode pemeriksaan penyakit TBC. Dahak yang dikumpulkan 3 sampel dahak yang diambil secara berurutan dalam 2 hari kunjungan. Sampel tersebut dinamakan sampel SPS, sewaktu pagi sewaktu. Kemudian dilakukan pewarnaan BTA metode Zell-Nelson, di mana sampel terlebih dahulu akan dioleskan pada kaca objek untuk selanjutnya diwarnai, dipanaskan, dan disiram dengan larutan asam. Di bawah mikroskop, petugas laboratorium akan mengawasi perubahan warna pada sampel tersebut. Hasil tes biasanya dapat keluar setelah 1-2 hari. Pemeriksaan imunoserologi. Beberapa contoh pemeriksaan yang dilakukan pada ibu hamil yakni pemeriksaan triple eliminasi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2017 tentang triple eliminasi, pemeriksaan pada setiap ibu hamil terhadap HIV, sifilis, dan hepatitis B yang merupakan salah satu bukti komitmen negara Indonesia terhadap masalah ini dengan tujuan penurunan angka infeksi baru pada bayi baru lahir. Pemeriksaan triple eliminasi di puskesmas dengan menggunakan metode rapid test merupakan metode ICT untuk mendeteksi adanya antigen secara kualitatif yang ditampilkan secara manual dan memerlukan pembacaan dengan mata. Tes ini sudah secara luas digunakan dalam mendiagnosis dan screening penyakit infeksi di negara berkembang. Prinsip dasar rapid test adalah pengikatan antigen oleh antibodi monoklonal yang spesifik. Stik uji ini menggunakan prinsip imunokromatografi yang telah banyak digunakan dan beredar di masyarakat. Deteksi dini dan penetapan diagnosa COVID-19. Swab antigen atau rapid test antigen ini diproyeksikan untuk gantikan rapid test antibody karena antigen ini memiliki akurasi lebih baik dibandingkan rapid test antibody. Rapid test antigen tetap membutuhkan metode swab dari hidung maupun tenggorokan. Untuk mengambil sampel antigen adalah protein yang dikeluarkan oleh virus termasuk COVID-19. Antigen dapat terdeteksi ketika ada infeksi yang sedang berlangsung di tubuh seseorang. Karena itu, rapid test antigen dapat mendeteksi keberadaan antigen virus corona pada orang yang sedang mengalaminya. Namun, PCR tetap merupakan standar tertinggi atau gold standard pendeteksian COVID-19. Meski rapid test antigen menawarkan akurasi yang tinggi dibandingkan rapid test antibody.